Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga antum semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita melanjutkan pembahasan di bab 8 pada mata pelajaran Ilmu Kalam. Kita akan membahas terkait dengan ba'ats, hasyar dan mauqif. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, santri dapat memahami pengertian ba'ats, hasyar, dan mauqif melalui ilustrasi yang disampaikan oleh guru dengan benar. Yang kedua, santri dapat menyebutkan hikmah adanya ba'ats, hasyar, dan mauqif melalui pendalaman ataupun mungkin diskusi yang benar. Yang ketiga, santri dapat menunjukkan sikap positif dari pemahamannya terhadap persoalan yang berkaitan dengan ba'ats, hasyar, dan mauqif melalui demonstrasi dengan benar. Peta konsep di bab 8 ini tidak terlepas dari awal terjadinya peristiwa kiamat. Kemudian setelah peristiwa kiamat, ada beberapa tahap yang dilalui setelah itu, yaitu diantaranya adalah ba'ats, hasyar, dan mauqif. Ini salah satu di antara alam atau kejadian setelah proses kiamat. Para santri yang dirahmati Allah, perjalanan kita digambarkan seperti ini. Dari mulai kita hidup sampai kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan gambar berikut dan juga berikan komentar dari gambar berikut. Baik, ba'ats. Kita bahas dulu ba'ats. Apa itu ba'ats? Yang dimaksud dengan ba'ats adalah ba'ats itu kebangkitan. Jadi ba'ats itu adalah kembali secara jasmani atau berjasmani, penghidupan kembali manusia di hari kiamat. Ba'ats yaitu di hari dibangkitkannya seluruh umat manusia sezaman dengan Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir dari alam kubur. Peristiwa ini terjadi setelah Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala dan kembalinya roh-roh ke jasadnya masing-masing manusia, lalu bangkitlah manusia menghadap Tuhan. Yaumul Ba'ats juga adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur atau alam barzah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan ketika hidup di dunia. Yaumul Ba'ats terjadi setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Disebutkan dalam Quran surah Yasin ayat 52, yang artinya setelah manusia dibangkitkan pada tiupan malaikat Israfil yang kedua, mereka terheran-heran dan terkejut terhadap kejadian yang dianggap aneh ini. Hal ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yasin ayat 52. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur?" Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benar Rasul-Rasulnya. Manusia dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan yang sudah mereka kerjakan ketika masih hidup di dunia. Manusia tidak lagi berpura-pura atau menutupi perbuatan-perbuatan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yasin ayat 51 sampai 53 yang artinya, "Dan ditiupkanlah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, 'Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami
dari tempat tidur kami, yaitu kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasulnya. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami, yaitu di sebuah tempat. Allah menghidupkan kembali hamba-hambanya, tetapi dalam keadaan hal-hal tertentu mereka diciptakan secara berbeda-beda, sesuai dengan keadaan mereka ketika mereka berada di dunia. Salah satu perbedaan itu ialah mereka tidak mati-mati, betapapun mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Mereka dapat melihat apa saja yang dahulu mereka tidak bisa lihat, seperti melihat malaikat, seperti melihat jin, dan hal-hal yang hanya Allah saja yang tahu. Kemudian, hasyar atau padang mahsyar. Hasyar adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia, sejak manusia pertama hingga manusia paling akhir, setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur. Pada hari tersebut, matahari didekatkan sehingga panasnya akan terasa menyiksa bagi manusia yang tidak beriman dan buruk amalnya. Sedangkan orang beriman yang baik amalnya akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 6, yang artinya, pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatunya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah menyampaikan yang artinya, umat manusia akan digiring pada hari kiamat ke mahsyar. Semua medan yang luas tanahnya berwarna putih seperti bundaran roti yang bersih. Sahal dan selainnya berkata, tidak ada di sana tanda-tanda tempat keberadaan bagi seorang pun. Pada saat Yaumul Hasyar tidak ada satupun makhluk yang ketinggalan. Semuanya akan dikumpulkan, tidak ada yang terlupakan, tertinggal atau terlewati dimanapun mereka meninggal, baik keadaan dalam meninggal di lautan, ketika meninggal di angkasa, maupun tidak diketahui matinya. Allah benar-benar telah memperhitungkan semuanya dan manusia akan dibangkitkan. Pada hari tersebut, matahari didekatkan sehingga panasnya akan terasa menyiksa bagi manusia yang tidak beriman dan buruk amalnya. Sedangkan orang yang beriman, yang baik amalnya, akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah dengan diberikan naungan awan, sehingga mereka tidak merasakan panasnya terik matahari yang ada di mahsyar. Mahsyar adalah masa transisi, bangkitan dari dalam kubur ke masa penentuan nasib atau hisab manusia, sehingga diputuskan apakah mereka masuk surga ataukah mereka masuk neraka. Masa penantian di mahsyar ini diistilahkan dengan istilah mauqif. Inilah diantara mungkin gambaran yang kita bisa gambarkan bagaimana mahsyar yang nanti akan Allah perlihatkan di yaumil akhir. Itulah para santri semuanya, materi untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran awal terkait dengan materi ba'as, hasyar, dan mauqif. Untuk mauqif insyaallah nanti kita lanjutkan setelah pertemuan ini. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.